Halo semuanya, di sini ada tampilan blog yang akan saya bagikan secara gratis. Ini adalah salah satu template premium yang akan kalian dapatkan di kelas Mahir Website. Jadi simak sampai akhir bagaimana cara pemasangan dan import demonya. Di sini juga saya sudah berhasil membuat websitenya dan sama persis. Ini templatenya simple dan premium. Buat kalian yang mau dapetin templatenya, simak sampai akhir materinya. Apalagi untuk awam yang belum tahu bagaimana cara upload manual file template, silahkan simak baik-baik dan praktekkan segera. Tapi kalau misalkan kalian sudah paham, ya skip saja, tinggal download templatenya di member area. Pada materi kali ini, kita akan belajar lagi membuat blog pribadi, sekaligus saya juga menepati janji untuk memberi template premium kepada kalian semua dan bisa dipakai secara gratis. Template ini namanya Katten dan saya beli di harga 760 ribuan. Kalau misalkan ngikut harga dolar sekarang, yang dimana harga templatenya itu 49 dolar atau 50 dolaran. Langsung saja kita masuk ke WordPress Manager, kemudian install WordPress-nya. Seperti biasa, kalau misalkan saya sudah bikin satu study case, seperti di materi kemarin, itu websitenya langsung di uninstall. Jadi diinstal ulang langsung seperti ini. Di sini saya isi asal dulu ya, karena memang tujuannya hanya untuk mendemokan bagaimana cara menginstal blog dan juga template premiumnya. Kalau misalkan kalian ingin lihat beberapa demonya, di sini ada banyak sekali. Ada 7 pre-built websitenya. Ini masing-masing demo punya tampilan dan ciri tersendiri. Dan saya rasa saya juga bakal pakai template ini untuk jangka panjang ya. Dengan melihat desain yang terkesan premium dan juga simple untuk tampilan blognya. Bisa dipastikan saya juga bakal pakai untuk salah satu website saya dalam waktu yang lumayan panjang, bahkan seterusnya pakai ini. Apalagi website yang saya buat itu ditujukan untuk iklan, content placement, dan juga AdSense. Jadi tidak perlu yang wah banget, cukup simple, minimalis, dan bersih. Di sini yang kita lihat itu versi desktopnya ya. Kalau misalkan versi mobile kita bisa lihat juga di inspect. Nah, seperti ini. Ini tampilan mobilenya ya. Sama-sama bagus, elegan, dan juga simple. Kita langsung aja praktek bagaimana cara untuk pasang template premiumnya di blog kalian masing-masing. Jadi pastiin kalian ikuti tutorial ini. Di sini saya langsung login seperti biasa nginstal WordPress pertama kali. Dibersihkan semua dashboardnya dari notifikasi yang nggak penting atau mengganggu. Kemudian setup rekomendasi seperti pertama kali ya. Saya di sini hanya percepatan saja, nggak perlu nyeting nama karena hanya sebagai demo ya. Langsung ke permalink, kemudian post name. Setelah dari sini kalian bisa langsung ikut masuk ke appearance, ke bagian tema, kemudian upload file temanya. Gimana cara uploadnya ya? Masuk ke member area, di sini ada 2 file yaitu katten.zip dan juga child themes-nya. Di sini download aja keduanya. Kalau misalkan sudah ke-download langsung di-upload ya. Add new theme ya. Tambah tema baru, tapi jangan pilih yang ada di sini. Kita pilihnya upload tema, kemudian pilih filenya. Filenya yang di-upload itu yang ini, yang Katten, kemudian yang kedua itu Katten Child ya. Jadi template induknya dulu, kemudian child themes-nya. Untuk penjelasan child theme mungkin nanti akan kita bahas di materi bonus ya. Di sini kita langsung set saja supaya jauh lebih cepat prakteknya. Nah, ini udah di-upload karena temanya juga ringan. Balik lagi ke halaman tema. Kemudian upload child theme-nya ya. Di sini yang Katten child-nya, kemudian install. Tunggu sampai selesai, tinggal aktivasi kalau misalkan sudah ya. Tunggu, biasanya ada rekomendasi plugin, sama seperti template pada umumnya ada rekomendasi plugin yang harus diinstal. Ini muncul beberapa rekomendasi pluginnya, tapi sebelum itu saya hapus dulu tema-tema yang bawaannya supaya jauh lebih bersih ya. Sisakan 3 aja. Katten dan juga template bawaan dari WordPress. Di sini klik aja begin installing plugins. Diklik. Nah, ini ada banyak sekali. Kalian jangan langsung install semuanya. Install saja yang required gitu. Nah, ini nih yang diperlukan. Karena kalau misalkan dilihat di sini ada banyak rekomendasi plugin ya. Jadi ketika dipilih itu ada sekitar 13 plugin yang harus dipasang. Kalau misalkan hosting atau servernya murah atau spesifikasinya rendah, ini tidak memungkinkan atau kurang bagus gitu. Jadi install saja yang di label merah ini. Jangan semua diinstal ya. Saya unchecklist rekomendasi pluginnya. Cukup plugin yang tipenya itu required. Nah, di sini nih ada sekitar 7 plugin yang harus diinstal. Di sini klik bulk action, kemudian install, apply. Tunggu sampai prosesnya selesai. Enaknya template Katten ini bisa di-customize pakai Elementor. Jadi benar-benar tanpa coding sama sekali. Cukup drag and drop
bisa ngatur semua template-nya dengan mudah. Sama seperti materi-materi sebelumnya, mungkin materi ini juga agak sedikit panjang, tapi nggak ada masalah karena apa yang kalian dapetin adalah template premium dan blog yang hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian sudah paham bagaimana cara pakai template, tidak perlu simak tutorial ini sampai selesai. Cukup balik ke halaman sini, download keduanya, install aja. Saya jelaskan panduan ini karena masih banyak pemula yang belum tahu bagaimana cara nginstal template yang tidak ada di galeri WordPress secara manual seperti ini. Di sini saya akan percepat, nanti kalau misalkan sudah selesai akan saya mulai lagi. Di sini prosesnya sudah selesai, kita balik lagi ke plugin installernya. Kemudian aktivasi semua plugin yang sudah diinstal tadi ya. Ini ada 7, tinggal diklik kemudian aktivasi, apply. Sedikit tambahan buat kalian yang gagal atau muncul error ketika nginstal pluginnya, install saja satu per satu ya. Jangan harus semuanya, jadi satu per satu aja karena kemungkinan hostingnya nggak kuat jadi ada sedikit error. Ini tampilan ketika sudah nginstal pluginnya Elementor. Di sini hapus dulu saja. Kita balik lagi ke WP admin, jadi skip saja dulu semua. Nah ini bisa dibersihkan dulu. Kemudian masuk ke Appearance, klik import demo data. Di sini tinggal pilih saja mana yang akan digunakan. Dari sekian banyak demo ini, kira-kira kalian tuh cocok pakai yang mana? Nah, kalau misalkan saya cocoknya pakai yang simple ya, yang bawaannya. Ini, kalau misalkan kalian suka sama desain yang ini, bisa pakai yang ini. Kalau misalkan suka dengan yang mode darknya, pakai yang ini. Ada banyak pilihan opsinya, tapi di sini saya pengen yang versi simpelnya, karena supaya tidak terlalu banyak gaya dan loadingnya juga cepat. Jadi di sini saya pakai versi simple atau versi ke-1 ya. Yang ini, tinggal diklik saja import demo, klik. Nah di sini ada notifikasi. Pastiin semuanya udah siap ya, pluginnya sudah pada diinstal. Kalau misalkan sudah, continue import. Nah, tinggal nunggu seperti biasa sampai benar-benar selesai prosesnya. Seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, di materi pertama untuk membuat blog pribadi pakai template Blocksy, itu importnya ya seperti ini dan semuanya itu di-download termasuk gambar-gambar dan juga media. Artikel, halaman, semuanya diimport. Jadi prosesnya kadang lama, kadang juga cepat. Ya, tapi kalau misalkan kalian pengen cepat ya pakai saja komputer Core i9, terus internetnya nyambung di NASA biar cepet. Tapi kalau misalkan pakai plat merah, apalagi pakai hotspotan kuota internet, ya harap sabar aja tunggu sampai prosesnya selesai gitu. Ini prosesnya sudah selesai, tapi ada beberapa error ya. Failed import logo, tapi nggak ada masalah karena kita akan gunakan logo sendiri ya. Tinggal diklik saja visit site. Nah ini website yang kita buat, blognya sudah seperti ini. Selanjutnya kita tinggal customize. Kemudian sesuaikan seperti yang kita harapkan, termasuk logo, menu, dan yang lain sebagainya. Tapi di sini saya akan langsung cepat saja, hanya mengganti logo dan menjelaskan customize-nya sedikit. Jadi kalian bisa praktek jauh lebih banyak ketika materi ini sudah diselesaikan. Saya akan langsung buka customize-nya. Kemudian menyiapkan logonya kemarin sudah ada juga sebenarnya. Nah ini customize-nya jauh lebih simple dari Blocksy ya, hanya segini, sedikit. Kita mulai dari atas saja, site identity ya. Kita ubah logo web icon-nya di sini. Ya logo Papicon di atas ini kita ubah pakai ini. Ya. Kemudian siapin juga logo yang ini. Ya, ini ada icon pensil, tinggal diklik. Nah, ini ada dua pilihan logo ya, yang original dan juga dark mode-nya. Kita pilih yang original dulu ya, yang ini dan juga yang putihnya. Masukin keduanya, kemudian tinggal pilih aja logonya. Ini juga sama, diganti logonya. Nah, nanti akan berubah ya, seperti ini. Logonya kalau misalkan terlalu kecil, tinggal ubah aja width-nya atau height-nya. Nah, ini cukup segini aja logonya, tinggal klik publish. Di sini saya juga bisa bandingkan dengan demonya tuh seperti ini ya. Ini belum ada artikel yang gede di atas ini, ya karena memang belum di setting. Ini selesai untuk logo. Di sini juga ada menu. Menu juga dibiarkan saja, nanti settingnya kalian di sini nih. Di appearance, kemudian di menu ya. Widget, nah ini right sidebar ini yang ini nih. Bisa diubah bahasa-bahasanya ya. Di bagian sidebar ini sebenarnya agak sedikit tidak sesuai. Ada search, recent post, recent comment. Nah ini sebenarnya nggak perlu ya. Jadi di sini di blog ini di remove saja di blok-bloknya karena ini bawaan WordPress ya. Di remove. Jadi dimulai dari custom HTML. Nah di sini nih ada custom HTML. Kita buka juga custom HTML-nya. Ini nampilin logo ya. Kita bisa buka juga logo kita. Ini logonya. Di copy, pastekan di image source-nya di sini. Paste. Biasanya langsung berubah. Nah, ini udah berubah nih. Publish. Oke, untuk sidebar sudah selesai, kita balik lagi.
Kemudian di homepage setting, nah supaya sesuai dengan demonya seperti ini, di homepage setting ini dipilih static page, kemudian pilih yang ini nih, home magazine, diklik. Nah kan ini sudah sesuai nih, sesuai seperti demo. Nah jadi tinggal publish. Ya, kemudian untuk header tadi untuk logo, kemudian layout. Nah, ini juga di layout headernya bisa disesuaikan. Jadi kita bisa pakai header versi demo yang lain. Ya, tapi tampilannya pakai versi yang pertama. Itu sesuaikannya di sini. Tapi karena saya ngincar yang simple, ya udah pakai versi yang pertama ya. Seperti ini. Ya, kemudian masuk ke option. Di sini dibiarkan saja default. Terus di menu style, nah ini bisa diaktifkan untuk dark mode-nya kalau misalkan kalian suka tema yang gelap ya seperti ini. Tapi karena saya pengen versi simple, ya sudah pakai biasa saja. Kemudian canvas of sidebar dibiarkan. Kemudian balik lagi ke sini. Nah, ini social ID itu yang ini ya, Facebook, Twitter. Nah, ini bisa di setup juga. Di sini aja Facebook, kemudian diganti saja Zealand. Kalau misalkan nggak ada, misalkan kayak Twitter nih, nggak mau pakai Twitter kita, klik remove, ya udah. Publish. Jadi sosial media yang tampil di sini nggak semuanya ada. Kemudian ini untuk blog post dibiarkan saja default. Jadi karena kita pilih template sesuai demo pertama, dibiarkan saja settingannya banyak yang default. Yang kita ubah hanya logo, kemudian static homepage-nya, dan juga menu-menu yang ada di bawah footer ini. Lanjut ke pengaturan berikutnya, di sini ada color. Nah ini untuk ngubah warnanya ya. Nah, ini dark mode juga bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Atau misalkan dipakai keduanya. Di sini ada switcher button diaktifkan. Jadi template-nya ada dua mode, yaitu versi clean ya bersih, dan juga ada versi dark-nya. Nah, tapi saya tetap pakai yang versi bersih. Ini preferensi kalau misalkan kalian pengen pakai template dark mode, ya silahkan gunakan. Ini warnanya, primary color-nya diubah pakai biru, karena memang sesuai dengan logo, jadi pakai biru. Dan juga warna biru muda ya. Saya coba pakai sini. Kalau misalkan sudah, tinggal klik publish. Kalian juga bisa ikut untuk sesuaikan. Menunya jauh lebih simpel dan juga gampang untuk di customize. Di sini juga ada pilihan untuk ngatur font ya. Kalian juga bisa tentukan font yang sesuai keinginan masing-masing. Ini copyright, teksnya bisa diubah ya. Saya simple aja naon lah. Ini nih, yang di bawah ini nih. Oke, kita lihat demonya udah sesuai atau belum. Ya, di sini menu belum ada ya. Nah, ini menu belum ada. Scroll ke bawah apalagi. Oh, di sini ada slot iklan. Di sini juga sudah ada nih slot iklannya. Mungkin selesai sampai sini kita lihat tampilannya. Yang kurang itu adalah menu ya. Menu itu ya gampang aja. Kita tinggal masuk ke appearance, kemudian ke menu ya. Ini sebenarnya udah ada menu bawaan. Nah, kita klik jadi primary menu. Lihat tampilannya apakah sudah berubah atau belum. Nah, ini udah ada nih menunya sudah sesuai. Ya, tinggal disesuaikan saja seperti yang kalian harapkan. Pastiin menunya benar-benar jelas navigasinya. Apalagi untuk kebutuhan website serius dan juga iklan ya. Itu nggak boleh ngasal untuk masang menu. Oke, mungkin sampai sini saja untuk penambahan materi. Dan kalian juga bisa mendapatkan akses template premium ini di member area. Tinggal di-download saja. Kalau misalkan ada kendala dalam pemasangan, silahkan aja kontak ke adminnya. Jelaskan masalahnya apa. Nanti kita akan bantu jelaskan juga. Karena ini jadi salah satu support untuk kalian semua yang sudah join di kelas Mahir Website. Mungkin sampai sini, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan silahkan customize sendiri.